Pemeriksaan pada usia kehamilan 23 minggu. Ini adalah masa paling tepat pada saat kita melakukan screening trimester kedua, yaitu di antara sekitar 14 sampai 27 minggu. Karena pada saat peralihan 23 minggu ini adalah masa di mana organ-organ bayi sudah terbentuk dengan baik. Dan bayi juga tidak terlalu besar, jadi kita bisa mengamati keseluruhan anatominya dengan cukup jelas, ya. Ya, namun kembali pada ekspektasi masing-masing ibu, ya. Ada yang bertanya, "Dok, kok saya melakukan pemeriksaan di daerah saya, kondisinya kok berbeda dengan apa yang dokter tunjukkan, ya? Kok cuma dikatakan normal-normal saja, ya?" Ya, Anda yang coba bertanyalah pada dokternya apa yang Anda mau tanyakan, ya. Coba dipersiapkan setelah Anda bisa melihat yang saya tunjukkan ini, ya. Kan ini kita melihat tampilan wajah, hidung, mata, ya, pipi, bibir, semuanya sudah bisa kita lihat aktif pada trimester kedua. Ya, Anda coba bertanya kalau dokternya tidak menjelaskan atau hanya mengatakan normal, ya. "Dok, mohon dijelaskan pengertiannya normal itu apa, ya?" "Oh, ini Bu, kita melihat tulang hidung, kalau di wajah kita melihat bagaimana bagian dalam bola matanya, ya. Terus kita nanti melihat struktur otaknya, Bu," begitu. Ya, seperti ini kan kita sekali lagi kita melihat tampilan wajah. Ya, "Oh, itu bibirnya normal, Bu. Lubang hidung ada." Nah, ini tampilan dalamnya apa? Bagian depan hidungnya ada tulang hidungnya. Dan kadang-kadang melihat profil wajah seperti ini saja kita bisa mengeliminir seperti kondisi seperti Down syndrome dari profil wajah. Sebenarnya sudah cukup jelas terlihat, ya. Ini adalah contoh wajah yang sangat-sangat normal, ya. Amati pelan-pelan dari samping, kiri, kanan, depan. Jangan terburu-buru karena profil wajah Down syndrome itu karakteristiknya jelas sekali, ya. Anda bisa lihat pada tampilan yang lain. Ini saya hanya mengkhususkan yang normal aja. Perhatikan itu tulang hidung. Kenapa Dok kok dicek tulang hidung? Ya, untuk membedakan antara kondisi Down syndrome yang tidak ada tulang hidung dengan kondisi yang normal, ya. Ini tulang hidungnya jelas, Bu, ada, ya. Jadi kalau mau melihat profil tulang hidung, tolong sekali-sekali itu dicek selalu. Ya, sekarang kita melihat bagian dalam, ini struktur otaknya. Ada yang bertanya, kenapa harus bentuk kepala harus bulat, nggak boleh podok? Bukan tidak boleh, harus, malah oval, bentuknya lonjong. Karena kalau bulat, itu bentuk kepala namanya brachicepal, ya. Di mana diameter pelipis kanan kiri lebih besar daripada diameter depan belakang, ya. Bentuk kepala itu harus lonjong oval, bukan bulat bundar. Bulat bundar hati-hati seperti kondisi Down syndrome, ya. Nah, ini kita lihat dari depan sudah, kita lihat jantung. Nah, jantung tolong ibu-ibu bisa tanya, pertama irama jantungnya berapa, Dok? Ya, jadi irama jantung antara 115 sampai 165 setiap pemeriksaan. Coba minta didengarkan frekuensinya, ibu-ibu tanya. Terus ruangan jantung, ya, ruangan jantung itu ada 4, 2 serambi, 2 bilik. Nah, minta dilihat ini kandung kencing sama lambungnya. Nah, lambung itu menunjukkan bahwa bayi sudah bisa menelan. Kalau kandung kencing terisi artinya kan ginjal bayinya berproduksi normal, memproduksi pipis, ya. Karena bayi kan pipis minum di dalam. Tolong kelamin, mintalah dicek. Anda boleh mau gender reveal, saya sendiri tidak mau ikut-ikutan seperti itu. Karena ingat, kelamin itu dari awal harus sudah
terlihat. Anda tidak pernah menyangka bahwa kelamin itu tidak cuma perempuan dan laki, tapi kelamin ada juga yang ambigus, ya. Nah, kemudian kita lihat struktur tulang belakang. Ini tulang belakangnya dilihat pelan-pelan kesesuaian tulangnya. Jadi kelamin itu tidak cuma XX atau XY, ada XXY, XYY, ada X0, ya. Nah, ini tulang belakang. Boleh saja tidak mau tahu jenis kelamin, tapi mintakan dokter Anda, dok tolong kelaminnya dilihat yang jelas, ya. Ada beberapa kasus kan kelainan kelamin seperti klitoris besar atau mikropenis atau mikrotestis, hipospadia, kasihan toh ya bayinya kalau dalam kondisi seperti itu, genetikanya harus kita tahu, ya. Nah, ini kita mau lihat air ketuban sudah tali pusat. Dokter minta dilihatin dong dok, apakah tali pusatnya aliran darahnya baik. Untung kemarin ada kasus di mana dokternya teliti, dia lihat aliran darahnya tidak mengalir, tidak tahu sebabnya, terus dikonsul ke saya, ternyata tali pusatnya unter-unter kayak kabel telepon. Untung segera dilahirkan. Kalau telat kasihan bayinya mungkin tidak tertolong, ya. Nah, ini kemudian kita ngukur biometri berat badannya bayi, jangan sampai keliru. Berat badan bayi ukurlah setepat mungkin, ya. Ini kan pengukuran yang sangat sederhana. Kita mengukur diameter kepala, diameter lingkar kepalanya, ya, terus lingkar perut. Sederhana banget jadi untuk mengukur berat bayi di 23 minggu. Nah, nanti komputer yang menentukan. Kalau saya ditanya ya beratnya saya tidak hafal, ya. Ini beratnya 593 gram cocok, ya, persentilnya normal. Ya, semua sudah saya cek, jadi inilah kondisi berat bayi yang normal, pertumbuhannya normal pada 23 minggu kita sudah melakukan screening keseluruhan. Kondisi bayi keseluruhannya normal, ya, tidak ada kelainan. Jadi inilah screening yang kita lakukan paling penting di minggu trimester kedua, sekitar 23 minggu.